Bab 851. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Dalam waktu 1 bulan, dalam Perang Dunia Pertama kota Luodao, suara itu menggemparkan seluruh lapisan bawah, dari wilayah timur ke wilayah Li, dan kemudian ke wilayah tengah. Hampir semua seniman bela diri tahu apa yang terjadi di kota Luodao. Bagaimanapun, kota Dao yang begitu besar juga merupakan kota yang menempati 100 mil. Pada saat itu, kota itu rata dengan tanah, dan bahkan sebuah lubang besar tanpa dasar muncul. Adapun puluhan ribu orang di kota Luodao, mereka menghilang pada saat yang sama. Dapat dibayangkan bahwa perang itu sengit. Dalam perang ini, yang lebih mengejutkan adalah bahwa putra-putra suci dari 3 agama suci di wilayah timur jatuh dan mati tanpa tulang. Dikatakan bahwa selain jatuhnya sang putra, kultus Sein Pedang Surgawi juga merupakan tingkat tetua yang kuat, dan menderita kerugian besar. Penguasa kota Luodao juga memerintahkannya untuk jatuh dalam perang itu. Perang itu terlalu sengit dan hasilnya terlalu menyedihkan. Itu telah menjadi perang dunia paling kejam dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang bertanya siapa yang memicu pertempuran berdarah, yang hampir menjadi misteri. Akhirnya, Sekte Pedang Surgawi yang merilis berita bahwa di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran berdarah itu, ada seorang perawan dari Gunung Buzu, seorang pejuang yang sangat kuat, dan seekor semut hitam yang tidak dikenal di wilayah Tianwu. Di alam bawah, di 3 wilayah utama, banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka mengetahui berita itu. Ternyata pertempuran berdarah yang sengit ini disebabkan oleh perawan dari Gunung Buzu. Adapun pejuang kuat yang disebutkan oleh Sekte Pedang Surgawi, itu pastilah orang kuat yang dikirim oleh Gunung Buzu untuk melindungi para santo Gunung Buzu. Dengan cara ini, kekalahan dan kejatuhan tragis putra-putra para santo utama itu juga dapat dimengerti. Bagaimanapun, tidak ada keraguan tentang kekuatan Gunung Buzu. Jika kita mengatakan itu di sisi bawah, kekuatan apa yang dapat bersaing dengan keluarga besar di sisi atas? Itu adalah Gunung Buzu. Karena penguasa istana Gunung Buzu, yaitu Si Biao, telah lama mencapai alam yang sangat jauh dari para santo. Kekuatannya sangat mengerikan. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya secara langsung membunuh musuh. Karena orang-orang yang melihatnya tertembak, meskipun mereka kuat, semuanya terbunuh. Tentu saja, orang-orang tidak meragukan kekuatan Gunung Buzu, yang cukup untuk menekan orang-orang suci dari beberapa orang suci utama, belum lagi seorang seniman bela diri papan atas yang mengikuti orang-orang suci Gunung Buzu dan membunuh orang-orang suci Tianjian dan yang lainnya. Tapi, hantu macam apa tikus semut tak dikenal di wilayah Tianwu itu? Wilayah Tianwu, sangat lucu bahwa negara yang begitu rendah hati berani muncul di kota Luodao. Banyak praktisi seni bela diri yang bingung. Mereka sangat terkejut dengan asal-usul praktisi seni bela diri di wilayah Tianwu yang menjadi sasaran sekte suci Tianjian. Seorang seniman bela diri Tianwu kecil dapat memprovokasi sekte suci Tianjian. Tampaknya seniman bela diri Tianwu benar-benar belum membaca buku dan tidak tahu cara menulis kata kematian. Petik 2. Ya, orang lain adalah orang suci Gunung Buzu. Bahkan jika mereka menyinggung beberapa agama besar seperti sekte Tianjian, agama-agama besar itu akan mengkhawatirkan wajah pemimpin istana Gunung Buzu dan secara paksa meninggalkan orang-orang suci Gunung Buzu. Tetapi apa orang seni bela diri Tianwu ini? Jika dia berani menyinggung sekte Tianjian, dia tidak takut mati. Alam Tianwu, hehe, konyol sekali. Ini adalah level yang lebih rendah, bukan domain dewa yang terbengkalai. Seniman bela diri di alam Tianwu dapat dilihat di mana-mana. Seniman bela diri level ini ditempatkan di Sekte Sein Pedang Surgawi, yang paling tinggi adalah level budak. Aku tidak menyangka bahwa Sekte Sein Pedang Surgawi suatu hari akan memperlakukan seorang seniman bela diri di alam Tianwu sebagai musuh. Konyol sekali. Banyak praktisi bela diri terkejut dan penasaran ketika suara pertanyaan dari luar keluar 3 kali dan 4 kali. Itu lebih baik daripada Sekte Pedang Surgawi. Setidaknya itu juga merupakan sekte kelas 2 di timur bawah. Itu memiliki orang kuat yang nyata yang bertanggung jawab. Bahkan para tetuanya telah mencapai alam kekosongan. Bagaimana mereka bisa diganggu oleh seorang praktisi bela diri di alam senjata surgawi? Namun, tepat ketika banyak praktisi seni bela diri bertanya, Sekte Suci Tianjian kembali merilis pesan ke dunia luar, dengan mengatakan, semut dan tikus di wilayah Tianwu bernama Suling dan berasal dari wilayah dewa yang terbengkalai. Jika seseorang dapat menangkap orang ini,
Sekte Suci Tianjian akan menghadiahkan obat suci dan dharma tertinggi tingkat atas. Begitu pernyataan ini keluar, hal itu menyebabkan kegemparan di 3 wilayah utama Dongyu, Liu dan Zhongyu. Semua orang di luar terkejut. Sayangku, Sekte Suci Tianjian benar-benar kaya dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Untuk menangkap tikus dan semut di wilayah Tianwu, terlalu tidak normal untuk menawarkan hadiah untuk obat suci dan dharma tertinggi. Anda tahu, sebelumnya, Sekte Pedang Surgawi menawarkan hadiah kepada kekuatan tertinggi, tetapi hanya mengeluarkan obat suci dan dharma tertinggi sebagai harga. Tetapi sekarang, hanya untuk menangkap seniman bela diri Tianwu berikutnya, sungguh menakjubkan untuk membayar harga seperti itu dan masalah yang begitu besar. Setelah terkejut, hampir semua seniman bela diri berpikir bahwa ini pasti lelucon dari Sekte Pedang Surgawi. Siapa yang akan menawarkan hadiah untuk seniman bela diri di alam bela diri surgawi dengan obat suci dan dharma tertinggi? Itu konyol, kecuali kepala pemimpin Sekte Tianjian terjebak di celah pintu dan secara tidak sengaja ditendang oleh seekor keledai. Namun, ketika banyak seniman bela diri curiga, Gereja Suci Spark segera mengumumkan, di tingkat bawah, jika ada yang dapat memenggal kepala suling, Gereja Suci Spark akan menghadiahkan obat suci dan hukum tertinggi tingkat atas. Setelah mendengar berita dari Gereja Suci Spark, semua orang terkejut dan merasa bahwa jiwa mereka gemetar. Apakah kedua agama suci ini gila? 2 orang suci agung mengeluarkan 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi hanya untuk menangkap seniman bela diri Tianwu berikutnya. Apa asal-usul seniman bela diri Tianwu ini? Mengapa dia menyinggung kedua agama suci tanpa alasan? Terlebih lagi, pria di Tianwu dan Jingwu melakukan sesuatu yang merusak alam dan keadilan, yang memprovokasi kedua agama suci. Dia tidak ragu untuk membuang-buang uangnya, tetapi juga harus memenggal kepalanya. Selain terkejut, semua orang penasaran tentang siapa seniman bela diri Tianwu itu. Meskipun dikatakan bahwa orang suci pedang surgawi menyebutkan bahwa nama seniman bela diri Tianwu adalah Suling. Tetapi siapa yang tahu dari mana Suling berasal? Sekte Pedang Surgawi telah mengatakan bahwa Suling berasal dari wilayah dewa yang ditinggalkan, jadi dia pasti telah dikenali oleh leluhur es dan orang itu. Jika tidak, Suling tidak dapat melewati area terlarang dan datang ke tingkat yang lebih rendah. Bukankah orang itu sudah mati? Bodoh. Orang itu juga seorang ahli seni bela diri tingkat atas. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Jika Suling benar-benar dapat dikenali oleh orang itu, Suling tidak dapat diremehkan. Hehe, itu hanya negara Tianwu. Bahkan jika kekuatannya kuat, bagaimana dengan mengolah metode harta karun tertinggi melawan langit? Di depan penindasan negara absolut, Suling masih hanya semut pengganggu. Itu konyol. Jika Suling benar-benar hanya semut pengganggu, betapa bodohnya orang suci pedang dan orang suci percikan hari itu untuk mengambil 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi sebagai hadiah. Kau harus menghadiahi kepala Suling. Jangan berpikir semua orang sebodoh dirimu. Suling itu pasti memiliki keunggulannya. Setidaknya, itu pasti sangat tidak sederhana. 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi sangat kuat bagi sebagian besar seniman bela diri di tingkat yang lebih rendah. Kecuali mereka adalah anak-anak dari agama besar, mereka mungkin tidak peduli dengan 2 dharma tertinggi. Bagaimanapun, kultivasi alam mereka telah mencapai alam tertinggi, tetapi mereka sangat ingin mendapatkan 2 ramuan suci. Bagaimanapun, meskipun ada banyak sumber daya kultivasi dalam agama-agama besar, karena datangnya kemakmuran dan peluang besar, banyak agama besar yang memanfaatkan sumber daya mereka dan melemparkan sejumlah besar sumber daya kepada putra Tuhan, yang secara langsung menyebabkan kurangnya sumber daya kultivasi bagi banyak seniman bela diri lain dengan bakat seni bela diri yang sama kuatnya. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya kultivasi, bakat seni bela diri teratas dalam agama besar hanya dapat mengambil beberapa pekerjaan yang meragukan. Misalnya, membunuh orang dan mencuri barang, atau membantu orang membalas dendam. Tetapi pekerjaan semacam ini dibayar terlalu sedikit. Kali ini, 2 orang suci agung menawarkan hadiah untuk 2 ramuan suci hanya untuk membunuh kepala Suling, yang merupakan kegembiraan besar bagi para bakat seni bela diri tersebut. Bagaimanapun, mendapatkan 2 obat suci dapat membantu mereka menerobos setidaknya 1 alam kecil. Jika digunakan dengan benar, mereka bahkan dapat menerobos 2 alam kecil. Ketika alam mencapai level mereka, setiap terobosan dalam alam kecil menjadi sangat sulit. Karena, bagi mereka, meningkatkan alam kecil akan berarti lonjakan kekuatan mereka sendiri,
belum lagi meningkatkan dua alam kecil, yang merupakan lompatan kualitatif. Inilah sebabnya mereka sangat menginginkan obat suci. Untuk mendapatkan dua obat suci dan dua dharma tertinggi, tiga batas dari seluruh alam bawah seperti mendidih, dan banyak bakat seni bela diri mulai mengambil tindakan. Bagaimanapun, tindakan lebih baik daripada hati. Begitu Anda kehilangan kesempatan pertama, Anda mungkin kehilangan kesempatan besar untuk memenggal kepala suling, dan kemudian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dua obat suci. Karena itu, tidak ada yang berani bersantai. Mereka semua menganggap pembunuhan suling sebagai hal terpenting dalam waktu dekat. Menurut pendapat mereka, suling hanyalah wilayah Tianwu belaka. Selama mereka menemukan jejak suling, mereka yakin bahwa siapapun dapat dengan mudah membunuh suling. Adapun apakah akan ada bahaya dalam membunuh suling? Banyak seniman bela diri hampir tidak mempertimbangkan hal ini. Karena mereka benar-benar tidak mengerti bahaya apa yang akan mereka hadapi ketika mereka membunuh seseorang di wilayah Tianwu. Apakah Anda khawatir dibunuh oleh mereka yang berada di wilayah Tianwu? Konyol, di antara mereka, yang terlemah juga harus memiliki kultivasi alam 9 puncak yin dan yang. Bahkan jika Anda berdiri di tempat dan membiarkan suling bertarung, saya khawatir kekuatan alam bela diri Suling Tian sendiri mungkin tidak dapat membunuh seniman bela diri dari 9 puncak yin dan yang. Kesenjangan alam tidak hanya membawa kesenjangan dalam kekuatan, tetapi juga kesenjangan dalam kekuatan fisik. Anda tahu, ada dua alam besar antara alam Tianwu dan alam Yin Yang. Kesenjangan kekuatan antara seniman bela diri di kedua alam ini seperti celah, yang tidak dapat dilintasi sama sekali. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang anti pembunuhan. Karena tidak mungkin membunuh satupun dari mereka dengan kultivasi ranah-ranah bela diri Suling Tian. Bahkan jika itu adalah pemborosan di antara mereka, suling mungkin bukan lawannya. Namun, meskipun setiap orang memiliki kekuatan yang kuat untuk membunuh suling, tampaknya tidak seorang pun tahu di mana suling sekarang. Dengan kata lain, bagian tersulit dari tugas membunuh suling adalah bagaimana menemukan posisi suling. Karena itu, di mana suling telah menjadi isu paling populer di seluruh level bawah sejak Gereja Suci Tianjian dan Gereja Suci Spark menawarkan hadiah untuk dua obat suci dan dua dharma tertinggi di bulan ini. Tidak peduli di jalan atau di jalan, Anda dapat mendengar seseorang bertanya, "Saudara, apakah Anda tahu di mana suling?" Ini seperti mantra yang menyebar ke seluruh level bawah. Terlebih lagi, beberapa seniman bela diri, saat berbicara di tempat tidur, berteriak, "Suling, di mana kamu?" Suling tidak tahu bahwa dunia luar sedang mencarinya dengan panik. Dia hanya peduli dengan tubuhnya yang dingin sekarang. Dalam bulan ini, dia terpaksa menyeberangi seluruh gurun Dongli dan dengan enggan datang ke kota gurun yang dibangun oleh pasir kuning ini, yaitu Liu dan Sacheng. Tetapi ketika dia pertama kali datang ke Sacheng, dia belum pernah memasuki kota Sacheng. Leng Binghan tidak sadarkan diri karena dia terlalu lemah. Suling khawatir dengan kondisi Leng Binghan. Dia segera membawa Leng Binghan ke kota pasir, menemukan penginapan untuk menginap, dan kemudian bergegas ke museum medis untuk membeli herbal. Adapun mengapa tidak membawa Leng Binghan langsung ke sekolah kedokteran untuk mencari dokter. Ini terutama karena Suling sendiri adalah seorang alkemis yang kuat. Menurut ingatan kehidupan masa lalunya, Suling jelas tahu bahwa alkemis dapat melihat penyakit apapun yang dapat dilihat oleh dokter. Alkemis dapat melihat banyak penyakit yang tidak dapat dilihat oleh dokter. Karena seorang alkemis memiliki jiwa yang kuat. Selama diberi obat yang tepat, sang alkemis dapat memurnikan pil terbaik dengan mengandalkan tungku alkimia. Dengan berkah pil terbaik, seni bela diri dapat disembuhkan tidak peduli seberapa serius cederanya. Suling bukan orang bodoh. Cedera Leng Binghan sangat serius. Daripada memberikan Leng Binghan ke dokter lain untuk dirawat, ia mungkin juga memurnikan pil untuk membantu Leng Binghan mengobati cederanya. Suling bergegas ke rumah sakit di Sacheng untuk membeli bahan obat. Sacheng layak menjadi kota gurun. Hampir semua bangunan yang terlihat dibangun dari pasir kuning. Selain itu, selalu ada lapisan kabut hitam berkabut di atas kota pasir, yang sangat aneh. Namun, Suling merasa lega ketika dia mengira Sacheng milik wilayah Li, yang merupakan wilayah yang paling dekat dengan neraka. Lapisan kabut hitam itu mungkin ada hubungannya dengan neraka. Sepanjang jalan, Suling tidak ingin melihat pemandangan, tetapi ketika dia melewati pusat kota, dia mendengar banyak orang berdebat dengan sengit. Sialan, kemana Suling kabur? Kenapa dia tidak muncul?
Kali ini kedua agama suci menawarkan hadiah untuk kepalanya. Ini kesempatan. Kita harus memanfaatkannya. Ya, tapi Suling benar-benar dihantui. Dia sudah menghilang selama lebih dari sebulan. Sampai sekarang, tidak ada yang menemukan jejaknya. Apakah dia terbunuh? Di pasar yang ramai, banyak seniman bela diri yang wajahnya memerah. Bagaimanapun, kepala Suling terkait dengan 2 obat suci yang berharga dan 2 dharma tertinggi. Suling hanyalah seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu. Siapa yang tidak ingin mencoba? Bagaimanapun, membunuh seseorang di wilayah Tianwu adalah hal yang sangat baik. Suling melewati pasar yang ramai. Secara alami, dia mendengar argumen ini dengan jelas. Dia tanpa sadar melangkah mundur. Namun, di pusat kota, seseorang bertanya, "Anda mencari Suling. Apakah Anda tahu seperti apa rupa Suling?" Begitu pertanyaan ini dilontarkan, pusat kota yang semula ramai itu menjadi sunyi, dan banyak orang saling memandang dengan wajah kosong. Ya, mereka memang sibuk mencari Suling, tetapi kuncinya adalah, siapa yang tahu seperti apa rupa Suling? Sialan, siapa yang tahu seperti apa rupa Suling? Jika kita tidak tahu seperti apa rupa Suling, bahkan jika Suling muncul di hadapan kita saat ini, kita sama sekali tidak akan mengenali orang itu. Seorang pria kekar dengan wajah penuh daging, besar dan tebal, dan pisau dapur di tangannya tiba-tiba menepuk bahu pria di sebelahnya dan berkata, "Apakah Anda benar, saudara?" Tiba-tiba, Suling tiba-tiba ditepuk oleh seseorang. Suling langsung gemetar, menatap pria kekar itu dengan wajah kosong, dengan cepat mengangguk dan menjawab, "Ya, jika Anda tidak tahu penampilan Suling, siapa yang bisa mengenali Suling?" Setelah mengatakan ini, Suling tidak dapat menahan napas dan bergerak diam-diam ke belakang. Nima, orang-orang ini baru saja mendiskusikan cara membunuhnya. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia ada di antara orang-orang itu? Namun, untungnya, tidak ada seorang pun di kelompok itu yang tahu penampilannya. Kalau tidak, sangat sulit baginya untuk mundur. Karena di pasar yang ramai itu, hampir semuanya adalah seniman bela diri, yang berasal dari 3 wilayah utama dan memiliki kekuatan besar. Dia sama sekali bukan lawan. Menurut deskripsi mereka, Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Percikan telah menawariku hadiah, dan mereka juga menawarkan 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi. Sialan, apakah orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi dan Sekte Percikan gila? 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi hanya ditawarkan untuk memberi hadiah kepadaku, seorang pejuang di alam seni bela diri surgawi. Bersembunyi di sudut terpencil, Suling ketakutan dengan keringat dingin. Sekarang banyak orang di Liu mencarinya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah tidak ada yang mengenalnya, kalau tidak, akan sulit baginya untuk pergi hidup-hidup. Saat memikirkan hal ini, Suling menarik napas dingin dan berkata bahwa Liu sama sekali bukan tempat jangka panjang. Suling bergegas ke dokter untuk membeli bahan obat. Ada banyak jenis bahan obat yang digunakan untuk mengobati luka, tetapi luka dingin dan dinginnya serius, jadi dia membutuhkan lebih banyak bahan obat untuk memperkuat fondasi dan peiyuan. Oleh karena itu, Suling membeli bahan obat yang sangat berharga seperti teratai salju Tianshan, Tequila, mana angin hitam dan menghabiskan lebih dari 1 juta keping suanjing di museum medis. Setelah membeli ramuan tersebut, Suling bergegas kembali ke penginapan dan tidak berani berlama-lama dan ragu-ragu. Bagaimanapun, dunia luar masih mencarinya. Meskipun tidak ada yang mengenalnya, Suling tahu bahwa dalam jangka panjang, saya khawatir potretnya akan segera menyebar di sini. Setelah memasuki penginapan, Suling bergegas kembali ke kamar. Leng Binghan dibaringkan di tempat tidur olehnya dan dirawat oleh Kaisar Soviet. Bagaimanapun, ini adalah penginapan dan hanya ada sedikit orang. Terlebih lagi, mereka tinggal di kamar. Kecuali mereka sengaja menatap mereka, tidak ada yang akan mengganggu mereka. Tetapi ketika Suling memasuki kamar, dia tampak ketakutan. Karena dia melihat sosok lain yang berlebihan. Ya, selain merawat Kaisar Soviet yang dingin, ada sosok lain yang duduk di kursi, memegang mainan untuk menghibur anak-anak, bermain dengan Kaisar Soviet. Suling memegang kantong obat di tangannya, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia menatap sosok itu dengan dingin. Leng bertanya dengan suara dingin, "Siapa yang mulia? Mengapa Anda datang ke kamar saya?" Pada saat ini, Suling tetap setenang mungkin dan khawatir identitasnya akan bocor. "Tidak masalah siapa aku,
tetapi kamu telah ditawari hadiah untuk 2 ramuan suci dan 2 dharma tertinggi. Sosok itu, mengenakan gaun yang indah, memiliki jejak kepahlawanan di antara kedua alisnya. Dia menatap Suling dan berkata dengan senyum tipis, 2 dharma tertinggi bernilai ratusan juta suanjing, dan 2 obat suci itu tak ternilai harganya. Bagaimana kamu berencana untuk memberiku kompensasi? Bisakah aku tidak mengungkapkan jejakmu? Mata Suling tiba-tiba menjadi dingin. Hampir tanpa berpikir, dia langsung melemparkan kantong obat di tangannya ke tanah. Saat berikutnya, pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya dan menusukkannya langsung ke sosok itu. Hanya orang mati yang tidak akan mengungkapkan jejakku. Mata Suling sangat dingin dan berkata dengan dingin, pedang itu segera tiba dalam sekejap mata. Alis sosok itu bergetar, jari telunjuk tangan kanannya tiba-tiba muncul di pedang panjang yang tajam itu. Kemudian dia melihat bahwa pedang panjang yang tajam itu langsung terguncang dengan keras. Sungguh mengejutkan bahwa kamu dapat menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan alam surgawi meskipun memiliki sifat rangkap 3 dari alam surgawi. Namun, bahkan jika kekuatanmu sebanding dengan alam surgawi, apa yang dapat kamu lakukan? Aku adalah alam tertinggi. Saat berikutnya, tubuh sosok itu tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang mengerikan meledak di tubuhnya. Dengan martabat yang ganas dan mendominasi, itu langsung dijatuhkan pada Suling. Suling merasakan kakinya gemetar dan seluruh tubuhnya bergetar, hampir berlutut di tanah. Di tangannya, pedang Tianhuang membuat ledakan, dan langsung menusuk ke papan batu biru di ruangan itu. Suling tidak tahan dengan martabat pria di depannya. Momentum yang mendominasi seperti itu tidak lebih lemah dari putra percikan dan orang lain yang pernah ditemui Suling sebelumnya. Siapa kamu? Suling merasa seperti terhimpit gunung besar. Napasnya menjadi berat dan cepat. Ia menatap pria di depannya dan bertanya, mengapa kau tahu aku di sini? Aku jelas tidak melihatmu. Paviliun Tianji tahu segalanya. Sosok itu tersenyum tipis. Ia menahan momentumnya. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat rileks. Suling langsung merasa lega. Suling menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuh, dan mengerutkan kening. Jelas bahwa pria di depannya tidak datang untuk membunuhnya, kalau tidak, Suling telah terbunuh saat itu. Namun, Suling juga tidak mengerti tujuan pria di depannya. Ia tidak mengerti mengapa pria di depannya tahu ia ada di sini. Lagi pula, ia membutuhkan waktu sebulan untuk menyeberangi Gurun Dongli untuk datang ke kota pasir, dan ia datang ke sini hanya untuk memasuki gerbang neraka. Suling teringat dalam benaknya bahwa ia yakin ia tidak mengenal pria di depannya. Ketika ia mengetahui bahwa pria di depannya berasal dari Paviliun Tianji, ia menggelengkan kepalanya. Dia datang ke alam bawah hanya selama lebih dari sebulan. Dia hanya memiliki pemahaman umum tentang pembagian wilayah alam bawah, tetapi dia masih tidak tahu apa-apa tentang pembagian kekuatan dari 3 wilayah utama alam bawah. Sebelum Suling, dia hanya berhubungan dengan Putra Santo Percikan, Putra Santo Pedang Surgawi, Putra Santo Neter, dan penguasa kota pedang yang jatuh. Bahkan hingga saat ini, Suling belum menjelaskan dengan jelas tingkat kekuatan apa yang dimiliki Putra Gereja Suci di seluruh alam bawah. Leng Binghan tidak sadarkan diri, dan keraguan Suling tidak dapat dijawab. Oleh karena itu, ketika Suling berhadapan dengan pemuda yang mengaku dari Paviliun Tianji, hatinya juga dipenuhi kebingungan. Kekuatan macam apa Paviliun Tianji itu? Siapa yang lebih kuat dari Tianjian dan Xinghuo? Sekilas, Suling tampak melihat apa yang ada di pikirannya. Sosok itu tersenyum beberapa kali dan berkata langsung, kenapa? Apakah kamu masih waspada padaku? Hehe, aku Dubu Yuyang dari Paviliun Tianji. Mengenai kekuatan macam apa Paviliun Tianji itu, kurasa aku akan memberitahumu saat Leng Binghan bangun. Tapi sebelum itu, kamu harus membiarkanku mengikutimu. Hah, mendengar ucapan itu, Suling tertegun, sedikit mengernyit dan berkata dengan heran, aku tidak ada hubungannya dengan Paviliun Tianji. Putra suci yang kubunuh bukan dari Paviliun Tianji. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Dia akan memberitahumu ini saat Leng Binghan bangun. Lagi pula, dialah orang yang paling kamu percayai di ruangan ini, bukan? Dugu Yuyang menyipitkan matanya dan berkata dengan tatapan licik di matanya. Wajah Suling menjadi semakin berwibawa. Kekuatan Dugu Yuyang sangat kuat di hadapannya. Meskipun tidak dibantu oleh jiwa iblis, Suling masih dapat merasakan bahwa level kultivasi Dugu Yuyang telah mencapai level tertinggi,
dan tentu saja tidak jauh lebih lemah dari Leng Binghan. Saat memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan napas, dan hatinya menjadi sunyi. Kekuatannya masih terlalu lemah. Di seluruh level yang lebih rendah, tampaknya seniman bela diri manapun memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Sebelumnya, di kota Luodao, jika dia tidak mengandalkan kekuatan Kaisar Iblis, dia tidak dapat membunuh orang-orang suci dan orang-orang kuat seni bela diri papan atas. Memikirkan hal ini, Su Ling tampak sangat berwibawa, tetapi juga, tatapannya menjadi semakin tegas karena dia lebih tahu arahnya. Ketika dia mencapai level yang lebih rendah, dia harus segera meningkatkan kondisi kultivasinya. Setidaknya, dia harus memiliki kemampuan perlindungan diri tertentu. Sekarang, jiwa Kaisar Iblis telah dibentuk kembali dan berubah menjadi mutiara ajaib lagi. Ini adalah proses yang panjang dan butuh waktu lama bagi Kaisar Iblis untuk menetas lagi. Setidaknya, selama periode ini, Su Ling harus memastikan bahwa dia tidak akan menghadapi bahaya apapun dalam hidupnya. Kamu bisa tinggal di sini, tetapi kamu tidak boleh mengungkapkan jejakku. Su Ling menatap Dugu Yuyang dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Hehe, jika aku benar-benar ingin mendapatkan 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi itu, kamu akan menundukkan kepalamu di tanah saat itu juga. Mengapa aku harus melakukan ini untuk mengungkapkan jejakmu dan memberikanmu kepada orang lain? Jadi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau mengambilmu. Mengenai tujuanku di sini, ketika Leng Binghan bangun, dia secara alami akan memberitahumu. Dugu Yuyang tersenyum beberapa kali. Su Ling benar-benar sangat waspada. Sulit untuk mempercayai orang lain, yang diharapkan oleh Dugu Yuyang. Oleh karena itu, Dugu Yuyang berulang kali menekankan bahwa Leng Binghan harus menunggu sampai Leng Binghan bangun dan memberitahu Su Ling tujuannya untuk muncul di sini. Jika Dugu Yuyang mengatakannya sendiri, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Su Ling dan akan sulit untuk meyakinkan Su Ling. Setelah perjalanan panjang, aku akan beristirahat dulu. Dugu Yuyang melambaikan tangannya. Dia mengangkat pakaiannya yang ramping dan indah dan langsung duduk di kursi di ruangan itu. Dia beristirahat dengan pipinya di tangan kanannya. Matahari bersinar di pakaian dan wajah Dugu Yuyang. Su Ling menatap Dugu Yuyang dan memastikan bahwa Dugu Yuyang tidak bermaksud membunuhnya. Su Ling merasa lega. Segera, Su Ling mengambil kantong obat yang dia lemparkan ke tanah dan bergegas ke tempat tidur yang dingin. Kekuatan jiwa Su Ling hanya puncak dari 4 tingkat, dan belum mencapai tahap awal dari 5 tingkat. Su Ling berpikir bahwa setelah begitu banyak pasang surut, kekuatan jiwanya setidaknya dapat mencapai 5 tingkat. Namun, jelas saja, tanpa mengasah kekuatan jiwanya secara sengaja, kekuatan jiwanya masih sulit ditingkatkan. Sepertinya jika ingin meningkatkan kekuatan jiwa, Anda tetap perlu melakukan latihan yang ketat. Su Ling tersenyum tak berdaya. Sejak awal kehidupan sebelumnya, ia juga seorang alkemis puncak tingkat 9, dengan kekuatan jiwa puncak tingkat 9. Saat itu, kekuatan jiwanya hampir mencapai level penuh, tetapi sekarang, setelah sekian lama terlahir kembali, kekuatan jiwanya hanya mencapai puncak tingkat 4. Kecepatan promosi ini pasti lebih lambat. Namun, mengingat peningkatan kultivasi Su Ling, kemajuan dari awal pemurnian tubuh hingga 3 tingkat seni bela diri masih sangat cepat. Ada hubungan primer dan sekunder antara kultivasi dan seni bela diri pada saat yang sama. Dalam kehidupan ini, Su Ling tidak memiliki kemampuan perlindungan diri. Ia perlu meningkatkan seni bela dirinya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa ia memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup. Jika tidak, bahkan jika alkimianya kuat, apa yang akan terjadi? Alkemis yang tidak memiliki kemampuan perlindungan diri dapat dengan mudah dibunuh jika mereka tidak bergabung dengan kekuatan besar itu. Su Ling bukanlah orang bodoh. Ini adalah masalah yang mendesak saat ini. Tentu saja, dia masih perlu meningkatkan ranah seni bela diri. Dia harus memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup sebelum jiwa Kaisar Iblis dibentuk kembali. Mengenai kekuatan jiwa, tingkatkan secara perlahan. Setelah memikirkan hal-hal ini, Su Ling merasa lega. Meskipun kekuatan jiwa dari 4 produk teratas tidak terlalu kuat, itu akan segera memasuki level menengah. Tak perlu dikatakan, Su Ling juga memiliki tungku 8 trigram, seperti tungku harta karun yang tiada taraf, dan api neraka, seperti api harta karun yang paling kuat. Bahkan jika kekuatan jiwanya tidak kuat, alkimia miliknya tidak akan kalah dari seorang alkemis di awal kelas 6. Ini adalah kepercayaan diri Su Ling.
Du Guiyang tidur sebentar di kursinya dan menempuh perjalanan jauh dari paviliun Tianji ke Sacheng. Ada puluhan ribu mil di sepanjang jalan. Bagaimanapun, paviliun Tianji terletak di pulau terpencil Zhongzhou, yang termasuk wilayah tengah, sementara Sacheng dekat dengan wilayah timur dan terletak di tepi wilayah Li. Hanya ada wilayah Li di antara wilayah tengah dan wilayah timur. Oleh karena itu, kita dapat membayangkan betapa sulitnya bagi Du Guiyang untuk datang jauh-jauh. Jika ayahnya tidak memerintahkannya, Du Guiyang tidak akan repot-repot menanggung kejahatan ini. Dia melintasi seluruh wilayah Li dan datang ke sini untuk menemukan semut pengganggu di wilayah Tianwu. Ya, bagi Du Guiyang, seniman bela diri di wilayah Tianwu paling-paling hanya sedikit lebih baik daripada semut pengganggu. Mereka juga rentan. Du Guiyang bertanya-tanya mengapa ayahnya, penguasa paviliun rahasia yang misterius, memberinya perintah besi seperti itu. Ayahnya, penguasa paviliun Tianji, mengatakan kepadanya, "Su Ling, ini terkait dengan masa depan paviliun Tianji." Jika Du Guiyang tidak tahu betapa hebatnya ayahnya, Du Guiyang tidak akan melaksanakan perintah besi ini. Tentu saja, dia tidak akan mempercayai apa yang disebut kalimat, Su Ling terkait dengan masa depan paviliun Tianji. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah 3 dari alam Tianwu. Apakah realistis untuk mempercayakan masa depan paviliun Tianji kepada seorang pejuang alam Tianwu? Jika itu orang lain, Du Guiyang mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi ayahnya berkata bahwa dia harus mempercayainya. Karena ayahnya adalah kepala paviliun Tianji dan memiliki keberuntungan ilahi, dia juga disebut putra Tianji. Namun, Du Guiyang harus melakukan apa yang dikatakan ayahnya. Ketika dia pertama kali menemukan Su Ling, Du Guiyang meremehkannya. Melihat Leng Han berbaring di tempat tidur, Du Guiyang mulai tertarik pada Su Ling. Bagaimanapun, Leng Binghan adalah orang suci Gunung Busu. Dia memiliki status bangsawan dan jauh lebih mulia daripada pemimpin paviliun Tianji. Namun, kebetulan seorang perawan bangsawan dari Bususan harus mengikuti Su Ling dan menderita luka yang begitu serius bagi Su Ling. Tentu saja, selain kedinginan, yang membuat Du Guiyang lebih tertarik pada Su Ling adalah Su Di. Du Guiyang juga merupakan pemimpin paviliun Tianji. Meskipun dia tidak mempelajari semua ramalan ayahnya, dia juga mempelajari setidaknya 30%. Oleh karena itu, Du Guiyang mengetahui beberapa keterampilan ramalan dan meramal. Meskipun dia tidak dapat memata-matai rahasia surga, dia juga dapat mengetahui sedikit. Saat pertama kali melihat Kaisar Su, Du Guiyang menyadari bahwa Kaisar Su luar biasa. Lagi pula, anak siapa yang akan memiliki 3 mata? Dan mata ketiga bersinar dengan emas. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang Kaisar Soviet, Du Guiyang menggunakan ramalan untuk mencoba memata-matai nasib Kaisar Soviet. Pengintipan ini membuat Du Guiyang jatuh ke dalam meditasi yang panjang. Karena, menurut ramalannya, Kaisar Soviet tidak memiliki takdir yang sesuai. Dengan kata lain, Kaisar Soviet sama sekali bukan tubuh yang hidup. Du Guiyang terkejut dengan identitas Su Di, tetapi dia juga ingin tahu tentang Su Ling. Sekuat Leng Binghan, gadis surga yang mengerikan, bersedia mengikuti Su Ling. Ada anak lain yang mungkin sama sekali bukan tubuh yang hidup dan selalu mengikuti Su Ling. Apa sebenarnya asal-usul Su Ling? Du Guiyang sangat bingung. Dia tidur siang di kursinya, tetapi dia terus memikirkan masalah-masalah ini dalam benaknya sampai kekuatan jiwa yang mengerikan memenuhi seluruh ruangan. Dia tiba-tiba membuka matanya seperti ketakutan, dan beberapa warna dingin melintas di matanya. Tetapi saat berikutnya, warna dingin di matanya berangsur-angsur menghilang, karena dia telah menyadari bahwa kekuatan jiwa yang kuat tadi dipancarkan dari tubuh Su Ling. Sungguh luar biasa bahwa prajurit rangkap 3 di wilayah Tianwu dapat memiliki kekuatan jiwa dari puncak 4 produk. Mata Du Guiyang membelalak dan dia terkejut. Sebagai pemimpin paviliun kecil paviliun Tianji, dia juga orang yang kuat di alam tertinggi. Seni bela diri Du Guiyang sangat kuat, tetapi kekuatan jiwanya sangat umum, hanya 5 tingkat. Namun, dia tidak pernah dengan sengaja mengolah kekuatan jiwanya, karena dia bukan seorang alkemis atau ahli pola susunan. Mengolah kekuatan jiwanya sama sekali tidak berguna baginya. Dia mampu memiliki 5 jenis kekuatan jiwa setelah dia terus-menerus mengasah seni bela dirinya dan memiliki jiwa yang kuat. Du Guiyang tidak ingin meningkatkan kekuatan jiwanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, tidak terlalu berguna bagi Du Guiyang untuk mengasah kekuatan jiwanya.
Jika harus mengatakan bahwa kekuatan jiwa berguna baginya, saya khawatir kegunaan terbesarnya adalah untuk membantu Dugu Yuyang membaca beberapa keterampilan yang tidak jelas. Karena di dunia seni bela diri, beberapa keterampilan hanya dapat dilihat dengan menggunakan kekuatan jiwa. Namun, 5 tingkat kekuatan jiwa sudah cukup untuk membaca keterampilan apapun. Dugu Yuyang adalah 9 puncak surga tertinggi, dan kekuatannya sangat kuat. Dia hanya selangkah lagi dari alam virtual, tetapi kekuatan jiwanya hanya 5 tingkat. Namun sekarang, Su Ling hanya memiliki 3 tingkat alam Tianwu, dan memiliki 4 puncak kekuatan jiwa. Selain itu, jika Anda dengan hati-hati mengamati kekuatan-kekuatan jiwa, Anda akan dengan mudah menemukan bahwa kekuatan-kekuatan jiwa Su Ling berada di luar Dugu Yuyang. Pada saat yang sama, kendali Su Ling atas kekuatan jiwa juga berada di luar Dugu Yuyang. Dugu Yuyang terkejut dengan penampilan istimewa Su Ling dalam hal kekuatan jiwa, karena menurut informasi dan analisis data yang diterimanya di Paviliun Tianji, Su Ling jelas merupakan seorang seniman bela diri, yang mengambil jurusan seni bela diri. Tidak ada berita yang menyebutkan bahwa Su Ling memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dan jurusannya bukanlah seni bela diri. Hehe, sepertinya anak ini menyembunyikan sesuatu. Dia mungkin sama sekali bukan seniman bela diri, tetapi seorang alkemis. Dugu Yuyang duduk di kursi, menatap Su Ling dan berpikir. Sebagai pemimpin Paviliun Tianji, Dugu Yuyang tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi orang biasa yang dapat disebut sebagai masa depan Paviliun Tianji oleh ayahnya. Dengan kata lain, Su Ling ini pasti luar biasa. Setelah melepaskan kekuatan jiwa, Su Ling mengeluarkan tungku alkimia hitam dan putih dari cincin itu. Tungku alkimia itu sederhana, tetapi pada badan tungku, terukir garis-garis padat, yang seperti yin yang 8 trigram. Melihat Su Ling mengeluarkan tungku alkimia, Dugu Yuyang terkejut. Dia tampak terkejut dan kaget. Dia menatap Su Ling dan berkata, itu sebenarnya tungku Bagua. Tungku Bagua dalam mitologi kuno benar-benar ada dan benar-benar jatuh ke tangannya. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Dugu Yuyang tidak akan percaya bahwa tungku alkimia dalam mitologi kuno akan muncul lagi. Tampaknya pepatah bahwa dunia akan datang itu benar. Banyak harta karun misterius mulai muncul. Siapapun yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk terbang ke langit akan memiliki kesempatan untuk mencapai keabadian. Api harta karun macam apa apinya? Dugu Yuyang mengerutkan kening dan menatap Su Ling dengan heran. Tungku Bagua adalah tungku harta karun. Anda harus menggunakan api harta karun untuk menyalakannya. Jika tidak ada api harta karun, bahkan jika Anda memiliki tungku Bagua, itu sia-sia. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan Dugu Yuyang, api hitam muncul di telapak tangan Su Ling. Api itu secerdas ular mamba hitam, menyemburkan api hitam yang mengerikan. Maju, Su Ling minum dengan lembut, dan api hitam itu langsung menyala ke arah tungku gosip. Saat api hitam menyentuh tungku Bagua langsung menyala. Itu api neraka di api penyucian. Daftar api yang berbeda peringkatnya. Ketiga, Dugu Yuyang terkejut. Dia terkejut bahwa begitu banyak harta karun yang mengguncang dunia jatuh ke tangan Su Ling. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya sebagai pemimpin Paviliun Tianji. Dugu Yuyang mempraktikkan perhitungan ilahi tentang takdir surga. Dia dapat memata-matai rahasia dan takdir surga, dan dia dapat meramal dan menghitung kehidupan, usia, penyakit, dan kematian. Meskipun dikatakan bahwa perhitungan ilahi Dugu Yuyang belum mencapai tingkat yang tak terduga. Namun demikian, dengan levelnya saat ini, dia dapat dengan mudah memata-matai rahasia Sin yang tidak dapat diketahui oleh banyak seniman bela diri top. Simpati rahasia ini luar biasa, sangat misterius, tidak jelas dan sulit dipahami, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Misalnya, tentang makhluk abadi dan iblis dalam mitologi kuno. Dugu Yuyang mengenali tungku Bagua berkaki 3 itu hampir pada pandangan pertama. Pada saat yang sama, dia menyadari api neraka di api penyucian untuk pertama kalinya. Tungku Bagua berasal dari zaman mitologi kuno. Itu adalah alat abadi yang nyata. Sangat disayangkan bahwa metode dan segel abadi yang terkandung dalam tungku Bagua telah kehilangan kekuatannya setelah bertahun-tahun. Kalau tidak, bagaimana Su Ling bisa mengendalikan tungku Bagua? Adapun api neraka, meskipun tidak seberharga tungku gosip, api itu juga sangat langka. Lagi pula, tidak banyak api yang berbeda di seluruh dunia seni bela diri, dan bahkan lebih sedikit api yang berbeda yang dapat diperingkat dalam daftar api yang berbeda.
Api neraka yang dikeluarkan Su Ling berada di peringkat ketiga dalam daftar api yang berbeda. Oleh karena itu, jelas bahwa api neraka itu sangat berharga dan luar biasa. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Du Guiyang tidak akan percaya bahwa dua harta karun tertinggi itu jatuh ke tangan orang yang sama. Terlebih lagi, pria ini hanyalah seorang pejuang di wilayah Tianwu. Sungguh luar biasa. Benarkah tidak ada yang merampok dua harta karun ini dari Su Ling selama bertahun-tahun? Apa asal-usul orang ini? Du Guiyang mengerutkan kening dan tampak bingung. Dia sangat terkejut. Dia datang ke Sacheng untuk mencari Su Ling hanya karena perintah besi ayahnya. Saat itu, dia tidak mau. Sebelum dia datang ke sini, Du Guiyang tidak pernah berpikir bahwa seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu dapat memiliki begitu banyak harta karun tertinggi. Pada saat ini, Du Guiyang menatap Su Ling dengan heran dan tidak berani bersantai. Ya, dia harus tetap berkonsentrasi dan dengan hati-hati memperhatikan gerakan Su Ling selanjutnya. Menurut analisis data yang diperoleh dari Paviliun Tianji, Du Guiyang tahu bahwa Su Ling adalah seorang seniman bela diri dan tidak pernah berlatih dan dao. Tetapi setelah melihat Su Ling mengeluarkan tungku alkimia dan tungku bagua harta karun tertinggi dan api neraka dari api penyucian harta karun tertinggi, Du Guiyang tiba-tiba menyadari bahwa data yang diperolehnya salah. Jurusan utama Su Ling jelas dan dao, dan Wu Dao hanyalah minor baginya. Du Guiyang tidak dapat menahan napas dan menatap Su Ling. Ia berkata dengan heran, Su Ling sebenarnya adalah seorang alkemis. Berdasarkan kekuatan jiwanya, ia mungkin adalah seorang alkemis puncak tingkat 4. Sial, data yang diperoleh sebelumnya berantakan. Ia bahkan tidak tahu bahwa ia adalah seorang alkemis. Du Guiyang mendengus dingin dan mulai mempertanyakan data yang dikumpulkan oleh Paviliun Tianji. Kekuatan jiwa Su Ling begitu kuat hingga ia telah mencapai puncak produk keempat, dan ia juga memiliki begitu banyak harta karun alkimia, yang tidak tercermin dalam data yang dikumpulkan oleh Paviliun Tianji. Apakah semua orang pengumpul data di Paviliun Tianji itu sia-sia? Saya khawatir ia mungkin adalah seorang alkemis tingkat 4 teratas dengan kekuatan jiwa tingkat 4 teratas. Jika ia benar-benar seorang alkemis tingkat 4 teratas, dengan usia dan kualifikasinya, ia mungkin dapat memasuki kota dan menjadi murid kuil dan. Du Guiyang menatap gerakan Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Kuil dan adalah kekuatan yang sangat terpisah di antara tiga batas bidang yang lebih rendah. Kuil dan terletak di tengah-tengah tiga kerajaan. Demikian pula, Paviliun Tianji juga berada di wilayah tengah. Oleh karena itu, Paviliun Tianji adalah solusi terbaik untuk kuil dan. Ada beberapa alkemis top di kuil dan. Alkimia mereka telah mencapai puncaknya untuk waktu yang lama. Karena mengendalikan sirkulasi semua pil di seluruh tingkat yang lebih rendah dan semua alkemis di tingkat yang lebih rendah, status kuil dan sangat terpisah dan dihormati oleh kekuatan besar lainnya. Bahkan di hadapan Istana Bususan, kuil dan tidak kalah. Karena banyak pil di Istana Bususan juga berasal dari kuil dan. Karena transendensi mereka, banyak alkemis ingin bergabung dengan kuil dan. Namun sayangnya, persyaratan kuil dan terlalu keras. Tidak mudah untuk memasuki kuil. Dan, kecuali jika itu adalah para jenius dan dao sejati, memasuki kuil dan benar-benar mempermalukan diri sendiri. Du Guiyang memikirkan masalah-masalah ini, terutama ketika dia berpikir bahwa dia dapat mengirim Su Ling ke kuil dan, Du Guiyang terkejut dengan senangnya. Bagaimanapun, selama Su Ling dapat memasuki kuil dan, dia dapat meminta bantuan Su Ling di masa depan. Kuil dan mengendalikan pil dari seluruh level yang lebih rendah. Bagi banyak talenta bela diri papan atas, sangat sulit untuk meningkatkan prestasi mereka ketika bakat bela diri mereka mencapai titik ekstrim. Mereka sering membutuhkan bantuan benda asing. Pada saat ini, pil di kuil dan memiliki efek yang luar biasa. Selama Anda memiliki bantuan pil dari kuil pil, tidak sulit untuk meningkatkan kultivasi diri Anda. Hehe, setelah meninggalkan Sacheng, saya akan merekomendasikannya ke kuil dan. Saya pikir seharusnya tidak sulit untuk memasuki kuil dan dengan bakatnya. Du Guiyang tidak dapat menahan tawa dan berkata dengan samar. Su Ling tidak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan Du Guiyang. Karena sekarang dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Saat memurnikan pil, hal yang paling tabu adalah gangguan. Anda harus selalu menjaga konsentrasi dan menjaga tingkat konsentrasi yang tinggi sebelum Anda dapat memurnikan pil yang lebih berkualitas. Tidak perlu dikatakan, pil Su Ling yang akan disempurnakan kali ini jauh melampaui kemampuannya sendiri.
Bahkan jika ada kompor gosip dan api penyucian, Su Ling tidak yakin bahwa dia dapat berhasil memurnikan pil yang dia butuhkan kali ini. Lagi pula, pil yang ingin disempurnakannya kali ini adalah pil ke-6, pil pembentuk tulang. Seperti namanya, efek utama pil pembentuk tulang adalah membantu seniman bela diri membentuk kembali tulang dan tubuh mereka. Pil jenis ini sangat sulit untuk disempurnakan. Lagi pula, pil 6 produk seringkali berhubungan dengan kekuatan jiwa 6 produk dan alkemis 6 produk. Su Ling adalah pendatang baru dan tidak tahu banyak tentang level yang lebih rendah. Namun menurut dugaan Su Ling, meskipun ini adalah level yang lebih rendah, saya khawatir hanya ada beberapa alkemis tingkat tinggi. Karena perbedaan terbesar antara alam yang lebih rendah dan alam yang ditinggalkan Tuhan terletak pada tingkat hukum langit dan bumi yang lengkap. Namun, Anda harus tahu bahwa integritas hukum langit dan bumi hanya akan membatasi alam seniman bela diri, tetapi tidak kekuatan jiwa alkemis. Ini adalah kebenaran yang sederhana. Mereka yang berlatih seni bela diri di alam yang lebih rendah mungkin jauh lebih kuat daripada mereka yang meninggalkan alam Tuhan, karena mereka yang meninggalkan alam Tuhan akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Namun, seorang alkemis yang berlatih di tingkat yang lebih rendah mungkin tidak jauh lebih kuat daripada seorang alkemis yang meninggalkan alam Tuhan. Karena kekuatan jiwa alkemis yang meninggalkan alam Tuhan tidak akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Alkemis terutama mengandalkan kekuatan jiwa dan alkimia mereka sendiri untuk memurnikan pil. Pada dua hal ini, alkemis dari domain terlantar Tuhan mungkin tidak akan kalah dari alkemis dari level yang lebih rendah. Oleh karena itu, Su Ling berani mengatakan bahwa di level yang lebih rendah, hanya ada beberapa alkemis tingkat tinggi. Bagaimanapun, alkemis tingkat tertinggi di domain terlantar Tuhan hanya 7 tingkat Ho. Su Ling menahan pikirannya dan tidak berani terganggu. Memurnikan pil tulang plastik sangat penting baginya, karena setelah lengan kanan Leng Binghan menerima pedang dari putra pedang surgawi, seluruh lengan orang itu hampir roboh. Kemudian, setelah perjalanan panjang di Gurun Dongli, luka lengan Leng Binghan berlangsung selama sebulan tanpa perawatan, yang secara langsung menyebabkan pembusukan dan robohnya lengan Leng Binghan. Dalam kasus ini, Leng Binghan masih menggertakkan giginya dan bersikeras. Jika dia tidak tahan pada akhirnya, bagaimana Leng Binghan bisa pingsan? Oleh karena itu, Su Ling tahu bahwa untuk mengobati luka dingin sedingin es, hal pertama yang harus ditanggung adalah dengan cepat memulihkan lengan kanan yang bernanah karena dingin sedingin es. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Su Ling menarik napas dalam-dalam dan langsung membuka kantong obat yang dibeli di museum medis. Teratai salju putih dari Gunung Tianshan terekspos, begitu pula tequila yang amis dan mana angin hitam dengan bau yang manis. Semuanya adalah bahan obat yang sangat berharga. Ramuan-ramuan ini adalah ramuan kunci yang paling penting untuk memurnikan pil tulang plastik. Selain itu, mereka juga membutuhkan beberapa obat-obatan yang tidak penting untuk dimurnikan bersama. Mereka yang memberikan Su Ling secara alami telah menyiapkannya. Sambil memegang teratai salju Tianshan di tangannya, Su Ling langsung melepaskan kelopak bunga teratai itu. Ada 6 kelopak. Kemudian Su Ling meletakkan 6 kelopak putih itu di telapak tangannya. Kemudian, Su Ling mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kelopak yang dia taruh di telapak tangannya langsung dihancurkan oleh telapak tangannya, dan sari-sari hijau pucat mengalir di telapak tangannya. Du Guiyang menatap teknik Su Ling dan menyipitkan matanya. Dia berkata dengan heran, teknik yang sangat hebat, tetapi pil jenis apa yang akan dia perbaiki? Hanya ada 4 jenis pil yang dapat digunakan untuk menyembuhkan luka. Yang mana yang akan dia perbaiki? Ada banyak kebingungan di hatinya. Du Guiyang menjadi bermartabat. Dia menatap Su Ling dengan serius dan melihat bahwa Su Ling melemparkan jus hijau di telapak tangannya langsung ke kompor gosip. Ketika sari buah hijau memasuki tungku Bagua, seekor ular api hitam menyerang sari buah tersebut secara langsung dan membakarnya dalam sekejap. Du Guiyang mengerutkan kening dan terkejut dalam hatinya. Pada saat ini, dia takut terganggu karena takut kehilangan detail alkimia Su Ling. Dia melihat bahwa api menelan sari buah hijau tersebut, dan kabut putih mengepul dari tungku gosip. Dengan teratai salju Gunung Tianshan sebagai inti pil apa yang ingin dia sempurnakan? Guyu yang memiliki kekuatan jiwa. Secara alami, dia dapat merasakan apa yang telah terjadi di tungku Bagua. Api panas langsung mengikis sari hijau. Dengan kata lain, Su Ling akan menganggap sari hijau, sari teratai salju Tianshan sebagai inti dan dari dandan. Meskipun Guyu yang bukan seorang alkemis,
dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang alkimia. Bagaimanapun, jarak antara paviliun Tianji dan kuil dan tidak jauh. Dia mengetahui alkimia tertentu, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada produk 4 dandan yang dibuat dari sari teratai salju Tianshan. Bagaimanapun, meskipun kualitas pil 4 produk tidak rendah, dalam analisis akhir, pil 4 produk masih digunakan oleh para seniman bela diri di tingkat surga dan yin dan yang sulit untuk menjadi elegan. Teratai salju Tianshan, setidaknya, juga merupakan obat harta karun yang paling kuat. Meskipun bukan obat suci atau benda spiritual di surga dan bumi, teratai salju Tianshan tumbuh di tempat yang sangat dingin dan lebih berharga. Hari ini, Su Ling hanya memurnikan obat dan 4 produk, tetapi sebenarnya menggunakan saripati teratai salju Tianshan sebagai inti dan dari dandan, itu agak seperti tikar timah botim. Sepertinya meskipun orang ini mengambil jurusan Dandao, alkimianya benar-benar sangat umum. Dugu Yuyang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Dia mengira Su Ling telah menyembunyikan kekuatannya, dan dia pasti seorang alkemis yang kuat. Tetapi sungguh, menggelikan melihat alkimia Su Ling yang buruk, terutama melihat Su Ling mengambil saripati teratai salju Tianshan sebagai inti dan Dugu Yuyang telah berhubungan dengan banyak alkemis yang sangat kuat dalam alkimia. Semua alkemis itu berusaha menyelamatkan tanaman obat. Membuang-buang obat berharga ini hanya untuk memurnikan pil 4 produk. Jika alkimianya sangat kuat, aku khawatir tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Dugu Yuyang menyipitkan matanya dan berkata dengan nada menghina. Tetapi saat berikutnya, tindakan Su Ling mengejutkan Dugu Yuyang. Di hadapan Dugu Yuyang, Su Ling menyambar semua tanaman obat di sekitarnya dan melemparkannya ke dalam tungku bagua. Orang ini gila ya, pil macam apa yang ingin dia buat? Bagaimana dia bisa memurnikan semua tanaman obat dengan melemparkannya langsung ke tungku pemurnian pil? Kalau dia tidak memurnikan dan menghilangkan kotoran, bagaimana dia bisa memadatkan pil? Untuk alkimia semacam ini, aku keliru mengira dia adalah seorang alkemis di puncak 4 produk. Sekarang sepertinya kekuatan jiwanya di puncak 4 produk juga hanya gertakan. Dugu Yuyang tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, tampak terkejut, menatap Su Ling dengan tatapan kosong dan memarahi, kalau kamu tidak ingin memurnikan pil, jangan memurnikannya. Buat apa membuang begitu banyak obat? Su Ling tenggelam dalam alkimia. Meskipun dia baru saja melemparkan semua tanaman obat ke dalam tungku gosip, bukan berarti dia benar-benar asal bicara. Sebaliknya, Su Ling selalu sangat fokus pada alkimia. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang alkemis tingkat atas tingkat 9, jadi tidak ada keraguan tentang alkimianya. Baru saja, dia melemparkan semua ramuan ke dalam tungku bagua. Ini adalah gaya alkimia yang konsisten dan tidak akan berubah karena tingkat pil alkimia terlalu tinggi. Bagaimana dengan pemurnian? Su Ling paling takut dengan proses ini saat memurnikan pil, karena dia memiliki banyak pengalaman dalam alkimia dan alkimia yang kuat. Dia yakin bahwa di bawah alkimia yang luar biasa, tidak terlalu sulit untuk memurnikan berbagai bahan obat pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, dia melepaskan semua kekuatan jiwanya, menyusup ke dalam tungku bagua, dan dengan serius merasakan perubahan pengobatan tradisional Tiongkok di tungku bagua. Selama pemurnian pil, perubahan pengobatan tradisional Tiongkok di tungku bagua seringkali sangat halus. Sangat sulit untuk memurnikan dengan sukses jika Anda tidak menjaga tingkat konsentrasi yang tinggi. Embun angin hitam telah sepenuhnya mencair dan menembus esensi teratai salju Tianshan yang terbakar. Kekuatan jiwa Su Ling merasakan perubahan halus ini dengan sangat jelas. Namun saat ini, Dugu Yuyang yang tetap di sampingnya mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Kalian, jika kalian tidak ingin memurnikan pil, jangan membuat misteri di sini." Bahkan sekarang, Dugu Yuyang masih percaya bahwa Su Linggang hanya membuang semua ramuan ke dalam tungku pemurnian karena dia tidak dapat memurnikan pil dan menyia-nyiakannya. Menghadapi teguran Dugu Yuyang, Su Ling berkata dengan marah, "Dasar berisik. Memurnikan 6 pil paling takut akan gangguan. Jika kalian berbicara omong kosong di sana lagi, keluarlah dari ruangan." Keluar dari sini. Wajah Dugu Yu tiba-tiba berubah, dan dia tampak berwibawa. Matanya dingin dan menatap Su Ling dengan wajah bangga. "Orang ini, beraninya kau membiarkannya keluar." "Sialan," Dugu Yuyang menatap Su Ling dengan marah dan hendak memarahi Su Ling. Tetapi pada saat berikutnya, Dugu Yuyang masih menahan amarahnya, dan amarahnya berubah menjadi keraguan. "Hah,
Dugu Yuyang terkejut dan berkata, 6 pil. Orang ini baru saja mengatakan dia sedang memurnikan 6 pil. Bagaimana mungkin ini mungkin? Meskipun Dugu Yuyang bukan seorang alkemis, dia memiliki 5 jenis kekuatan jiwa, dan dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang alkimia. Setidaknya, Dugu Yuyang tahu bahwa sangat sulit untuk memurnikan 6 pil. Setidaknya, dia harus memiliki 6 atau bahkan 7 kekuatan jiwa. Tetapi di depan suling, hanya ada 4 kekuatan jiwa puncak, bahkan tidak 5. Terlalu lucu untuk mengatakan bahwa dia ingin memurnikan 6 pil. Denganmu, tidak mungkin untuk memurnikan 6 pil. Dugu Yuyang mendengus dingin, dan matanya dingin. Dia menatap suling dan memarahi. Aku sedang memurnikan 6 pil. Aku tidak bisa diganggu. Aku tidak ingin berdebat denganmu lagi. Namun, jika kamu terus menggangguku memurnikan pil, dia tidak akan pernah mengampunimu saat Leng Binghan bangun. Suling menjaga tingkat konsentrasi yang tinggi, tetapi Dugu Yuyang tetap berada di dekatnya dan terus mengganggu suling, yang membuat suling sangat marah dan berteriak keras. Hehe, kamu sangat sombong. Kekuatan jiwamu hanya 4 puncak, dan tidak mungkin untuk memurnikan 6 pil. Dugu Yuyang mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu benar-benar dapat memurnikan 6 pil, aku akan mengikutimu dengan sukarela. Suling terlalu malas untuk menjawab provokasi Dugu Yuyang. Mengikuti, dengan karakter Dugu Yuyang, bahkan jika Suling memurnikan 6 pil, Suling tidak akan setuju untuk membiarkan Dugu Yuyang mengikutinya. Karena Dugu Yuyang, putra surga yang begitu sombong, sangat suka bersikap sombong, terutama sikap sombongnya yang bahkan lebih membosankan. Jika dia tidak memurnikan 6 pil, dia tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya. Saya khawatir Suling akan memarahi Dugu Yuyang dan memintanya pergi. Suling berkonsentrasi pada pemurnian pil. Beberapa ramuan di Tungku Bagua telah meleleh hingga tingkat yang berbeda-beda. Kekuatan jiwa Suling datang dan pergi di Tungku Bagua. Mengandalkan kekuatan jiwanya, Suling dapat memeriksa perubahan pengobatan tradisional Tiongkok di Tungku Bagua kapan saja, yang sangat penting, karena itu terkait dengan apakah dia akhirnya dapat memadatkan pil. Suling tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, pemurnian pil kali ini adalah pemurnian 6 pil, pil tulang plastik. Bahkan dengan bantuan Tungku Gosip dan api neraka api penyucian, Suling tidak terlalu yakin, karena kekuatan jiwanya benar-benar terlalu lemah. Jika dia ceroboh, dia mungkin gagal dalam pemurnian pil kali ini. Selain itu, tubuh Leng Binghan semakin memburuk, dan cederanya sangat serius. Dia tidak tahan dengan lemparan apapun. Suling tidak berani membuang waktu lagi. Dia harus berusaha sekuat tenaga dan segera memurnikan pil tulang plastik. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Suling tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Dia mengerti betapa berat beban yang ada padanya. Leng Binghan menjadi seperti ini untuk menyelamatkannya. Suling benar-benar berutang pada Leng Binghan. Pokoknya, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun. Ini adalah janji iblis kepadamu dan janjiku kepadamu. Tatapan mata Suling sangat tegas. Saat ini, dia berdiri di depan Tungku Gosip. Api hitam yang membara membuat wajah Suling memerah. Obat yang dilemparkan Suling ke Tungku Bagua saat ini telah mencair, dan secara bertahap menjadi saripati bahan obat. Suling menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperhatikan perubahan halus di Tungku Alkimia. Dia menyadari bahwa semua ramuan obat telah mencair menjadi saripati ramuan obat. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan merendahkan suaranya. Sudah waktunya untuk membuang kotoran dalam saripati ramuan obat, katanya. Wajah Suling menjadi serius. Meskipun tidak sulit untuk menghilangkan kotoran dalam saripati ramuan obat, bagaimana mengendalikan panas dan bagaimana memastikan bahwa kotoran benar-benar hilang adalah hal yang sangat sulit. Ini mengharuskan Suling untuk lebih berhati-hati. Karena sedikit kecerobohan dapat menguapkan saripati ramuan obat, sehingga berat saripati ramuan obat tidak mencukupi. Anda tahu, proses pemurnian pil adalah proses mengejar kesempurnaan. Kesalahan apapun dapat menyebabkan konsekuensi serius, mulai dari memurnikan pil limbah hingga langsung meledakkan seluruh tungku alkimia. Namun, Suling menggunakan Tungku Bagua. Dengan kualitas tungku alkimia ding ini, hampir tidak mungkin untuk diledakkan. Satu keberhasilan harus dijamin. Mata Suling panas dan dia berkata dalam hatinya, sekarang, beberapa sekte suci menawarkan saya hadiah. Karena Dugu Yuyang dapat menemukan saya, itu berarti seni bela diri lain akan segera menemukan saya. Tidak ada dinding kedap udara di dunia.
Menemukan jejak saya di paviliun Tianji tidak diragukan lagi sama dengan kekuatan besar lainnya, dan saya bisa mendapatkan jejak saya. Saya perlu memurnikan pil dengan cepat untuk mengobati luka di lengan Leng Binghan, dan kemudian bergegas tinggalkan kota pasir. Petik 2. Su Ling bukanlah orang bodoh. Sebelumnya, dia berada di kota Luodao. 3 putra suci meninggal karena dia, dan seluruh kota Luodao dihancurkan oleh Kaisar Iblis. Namun, dunia luar tidak mengetahui keberadaan Kaisar Iblis. Oleh karena itu, dari dunia luar, mereka hanya akan berpikir bahwa Su Ling menghancurkan seluruh kota Dao yang jatuh. Di kota Luodao, tetapi ada puluhan ribu tahun, semuanya mati dengan menyedihkan. Betapa sunyi, kota pasir ini hanya berjarak 1 gurun dongli dari kota Luodao. Tidak terlalu jauh. Begitu seorang prajurit menyadari bahwa Su Ling melarikan diri ke wilayah Li, saya khawatir dia akan segera dapat menemukan jejak Su Ling. Bagaimanapun, paviliun Tianji telah menemukannya. Apakah akan jauh dari kekuatan lain untuk menemukan Su Ling? Memikirkan hal ini, Su Ling merasakan hawa dingin di hatinya. Tampaknya setelah meninggalkan Sacheng, sudah waktunya untuk mengubah wajahnya. Jika tidak, dia benar-benar tidak dapat bergerak di alam yang lebih rendah. Karena kepalanya ada di lehernya, tetapi dia ditawari hadiah untuk 2 ramuan suci dan 2 dharma tertinggi. Betapa banyaknya ilmu bela diri yang mengincar kepalanya. Semakin menyadari bahaya situasinya, Su Ling mengerti bahwa dia tidak boleh ceroboh dan harus memastikan bahwa satu alkimia dapat berhasil. Mengendalikan suhu api di tungku Bagua dan memaksa penguapan kotoran dalam saripati tanaman obat. Ini mengharuskan saya untuk mengendalikan suhu api dengan sempurna dan tepat, jika tidak, itu akan menguapkan sebagian saripati tanaman obat, menghasilkan kualitas tulang plastik terbaik. Su Ling segera menyipitkan matanya dan tampak sangat serius. Saat berikutnya, dia mengucapkan kata-kata di mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, bakar. Api neraka api penyucian. Boom! Setelah suara keras, api neraka yang membakar melahap seluruh tungku Bagua dalam sekejap. Seluruh tungku Bagua terkubur dalam api neraka yang membara. Esensi tanaman obat yang lebih tenang di tungku Bagua seperti menyentuh magma panas. Hanya setelah mendengarkan, Sela, jelas terlihat bahwa ada lapisan kabut putih yang kental di sari tanaman obat tersebut. Dugu Yuyang melihat semua pemandangan itu. Pada saat ini, Dugu Yuyang menatapnya dan tampak terkejut. Dia merasa sangat tidak percaya. Bagaimana ini? Mungkin, Dugu Yuyang percaya bahwa Su Linggang baru saja melemparkan semua tanaman obat ke dalam tungku alkimia, yang tidak diragukan lagi merupakan pemborosan tanaman obat, karena itu akan mencampur semua tanaman obat menjadi satu dan membuatnya tidak mungkin untuk dimurnikan. Tetapi baru saja, Dugu Yuyang membuka matanya. Karena Su Ling benar-benar meningkatkan suhu di tungku Bagua dengan cara menaikkan titik penguapan esensi dan kotoran, dan secara langsung menguapkan kotoran dalam esensi obat. Ini sungguh menakjubkan. Bagi kebanyakan alkemis, mereka mengingat urutan memasukkan pil ke dalam tungku alkimia sebelum alkimia, karena hal itu dapat memastikan pemurnian yang lebih baik dan menghilangkan kotoran. Itu karena ia terbiasa dengan praktik alkemis sehingga Dugu Yuyang tidak dapat menerima praktik Su Ling sejenak. Mengerikan, mengerikan, alkemis orang ini sangat menakutkan. Ia melakukannya berkali-kali untuk mengendalikan suhu di tungku Bagua dan berulang kali menguapkan kotoran yang terlarut dalam sari-sari obat. Apakah ia benar-benar yakin bahwa ia dapat mengendalikan setiap suhu secara akurat? Dugu Yuyang terkejut. Su Ling tidak tahu betapa terkejutnya Dugu Yuyang saat itu, karena ia berkonsentrasi pada satu hal, yaitu mengendalikan suhu api neraka api penyucian dan menghilangkan kotoran di tungku gosip dengan terus-menerus mengubah suhu api neraka api penyucian. Suhu berubah sangat drastis, tetapi penguapan kotoran dalam saripati tanaman obat adalah tindakan yang sangat halus. Kita tidak boleh menguapkan saripati tanaman obat. Jika tidak, itu pasti akan menjauhkan kita dari kualitas obat dan yang terbaik. Oleh karena itu, aku harus lebih berhati-hati. Su Ling mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Su Ling mengendalikan dengan tepat suhu api neraka. Suhu tungku Bagua berubah seiring dengan perubahan suhu api penyucian. Gelembung saripati bahan obat yang mengalir di tungku 8 diagram menggelembung terus-menerus, dan lapisan kabut putih melayang menjauh darinya. Kabut putih itu terbentuk setelah kotoran menguap. Dugu Yuyang memperhatikan setiap gerakan Su Ling. Dia tidak ingin melepaskan detail apapun tentang Su Ling, karena penampilan Su Ling mengejutkannya. Jika aku tidak membuat kesalahan,
suhu Tungku Bagua telah berubah 4 kali sejak tadi. Dengan kata lain, selama waktu itu, dia memurnikan 4 kotoran yang berbeda dan menghilangkan 4 kotoran yang sama sekali berbeda. Mata Dugu Yuyang penuh dengan keterkejutan. Ning Seng berkata bahwa jika dia tidak melihat semua ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa seseorang dengan hanya 4 kekuatan jiwa teratas dapat menggunakan cara seperti itu. Sungguh luar biasa. Tepat ketika Dugu Yuyang terkejut, ada perubahan hebat di jalan di luar penginapan. Orang itu ada di penginapan ini. Selama kita bisa menangkapnya, Sekte Angin Suci kita akan menghasilkan banyak uang. Kau tahu, 2 agama suci menawarkan hadiah untuk 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi. Jika Sekte Angin Suci kita bisa mendapatkan 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi itu, Sekte Angin Suci akan menjadi kekuatan teratas di Sacheng dan mendominasi seluruh Sacheng. Seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya dan hanya satu mata berkata dengan dingin. Tepat di belakang naga bermata satu, ada lebih dari 20 orang yang memegang senjata seperti pisau panjang, kait racun, dan pedang besi. Ketiga pemimpin serikat itu benar. Selama kita memenangkan 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi, pemimpin serikat besar pasti akan memberi hadiah kepada kita semua. Seorang pria muda dengan mulut tajam dan kulit tipis mengikuti naga bermata satu itu dan berteriak, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Suling. Dia hanya wilayah Tianwu belaka. Mudah untuk membunuh lebih dari 20 saudara kita. Bunuh Suling, bunuh Suling. Ke-20 orang itu semuanya memiliki mata yang panas. Mereka sangat gembira saat membayangkan akan memenggal kepala Suling dan memenangkan 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi yang kuat. Baiklah, pelankan suaramu. Kau akan memasuki penginapan. Jangan menakuti ular itu. Naga bermata satu itu membentak. Sebagai pemimpin ketiga dari Sekte Angin Suci, naga bermata satu itu tahu betul bahwa membunuh Suling kali ini jelas merupakan kesempatan besar baginya untuk membuktikan nilainya kepada pemimpin besar itu. Dia tidak boleh melepaskannya begitu saja. Karena itu, dia harus bersiap sepenuhnya dan tetap membunuh Suling. Menurut berita, Suling hanyalah seorang pejuang di wilayah Tianwu, yang sama sekali tidak penting. Naga bermata satu adalah orang yang kuat di wilayah tertinggi. Dia juga seorang pria besar dengan kepala dan wajah di kota pasir. Bukankah mudah untuk membunuh Suling? Dugu Yuyang tinggal di penginapan dan kekuatan jiwanya mencapai 5 tingkat. Meskipun dia tidak dapat memurnikan alkimia, kekuatan jiwanya yang kuat memiliki persepsi yang kuat. Oleh karena itu, tepat pada saat itu, dia menyadari ada seseorang yang mendekat tanpa suara. Terlebih lagi, orang-orang itu memiliki kekuatan yang baik dan tujuan yang jelas. Mereka datang untuk Suling. Adapun Suling, dia tidak tahu apa-apa tentang serangan itu, karena dia berkonsentrasi pada pemurnian pil dan berada dalam periode paling kritis dari pemurnian pil, yaitu, memadatkan pil. Tepat setelah menyelesaikan proses pemurnian terakhir, kotoran dalam saripati ramuan obat hampir dihilangkan olehnya. Mengembunkan pil adalah proses pemurnian pil yang paling penting. Teknik dan waktu memadatkan pil akan menentukan kualitas pil ini. Tatapan mata Suling teguh dan tak tertandingi. Dia memobilisasi kekuatan jiwanya sendiri dan menyusup ke dalam tungku 8 diagram. Dia ingin menangkap setiap detail perubahan dalam saripati dan sari ramuan obat, sehingga dia bisa melangkah maju ketika dia mencoba untuk membekukan dan. Namun, yang tidak diketahui Suling adalah bahwa pada saat ini, selain seniman bela diri dari Sekte Angin Suci yang mendekatinya, banyak kekuatan lain, serta banyak kultivasi kuat yang tersebar, terus-menerus menyerangnya. Orang-orang itu hanya punya satu tujuan, yaitu mengambil kepala Suling. Hehe, sekelompok semut dan tikus yang memanfaatkan kelemahan. Sepertinya kamu tidak menyangka ada pemimpin pavilion muda yang mengikuti Suling. Nanti, biarkan pemimpin pavilion muda memberimu kejutan. Karena kamu di sini, jangan pergi. Dugu Yuyang tersenyum sedikit dan matanya menjadi dingin. Dia tahu bahwa Suling sedang berkonsentrasi pada pemurnian pil dan tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya dari orang-orang itu. Karena itu, Dugu Yuyang tahu bahwa dia harus membantu Suling membersihkan lalat-lalat itu. Intisari tanaman obat itu terkumpul di satu tempat, dan intisari bunga teratai salju Tianshan berubah menjadi inti pil, dan cairan yang tak habis-habisnya mengalir ke inti pil. Bentuk inti pil itu terus berubah dan berangsur-angsur menjadi halus dan lembut. Mata Suling sedikit terpejam dan wajahnya sangat serius.
Dia melepaskan semua kekuatan jiwanya dan dengan serius merasakan perubahan halus di tungku gosip. Pil itu sudah mulai terbentuk. Ini adalah masa yang paling kritis. Bagaimanapun, kita tidak boleh diganggu. Su Ling berkata dengan suara yang dalam bahwa kekuatan jiwanya belum mencapai puncaknya untuk waktu yang lama. Itu hanya puncak dari 4 produk, tetapi saat ini, pil yang dimurnikannya adalah pil pembentuk tulang pil 6 produk. Sedikit gangguan dapat menyebabkan kesalahan dalam alkimia. Begitu dia melakukan kesalahan, semua pencapaiannya sebelumnya akan sia-sia. Su Ling tidak tahu suara di luar penginapan, karena dia fokus pada tungku gosip. Du Guiyang selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia memperoleh warisan tertinggi dari perhitungan ilahi, dan juga memiliki kekuatan yang dahsyat hingga ke alam tertinggi untuk mempraktikkan metode sage tertinggi. Oleh karena itu, dia mengetahui semua yang terjadi di luar penginapan. Apakah kamu sudah datang? Du Guiyang tersenyum beberapa kali dan menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di luar penginapan. Lebih dari 20 seniman bela diri yang dikirim oleh Sekte Angin Suci juga berkumpul di luar penginapan. Tinggalkan 10 orang dan blokir mereka di luar penginapan. Jangan biarkan Su Ling melarikan diri. Hari ini, kita harus membunuh Su Ling. Mata naga bermata satu itu suram dan dingin, dan dia menatap pemuda itu dengan hidung tajam dan berkata dengan dingin. Ya, pemuda itu menjawab dengan cepat. Pembunuhan Su Ling sangat penting bagi Sekte Angin Suci. Karena kepala Su Ling sangat berharga karena 2 agama suci menawarkan hadiah, 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi. Selama kamu dapat membunuh Su Ling dan mengambil kepalanya, kamu bisa mendapatkan 2 obat suci dan hukum tertinggi. Pada saat itu, akan sangat bermanfaat untuk memperluas kekuatan seluruh Sekte Angin Suci. Pada saat itu, kekuatan Sekte Angin Suci pasti akan mendominasi seluruh kota pasir. Hehe, aku tidak menyangka bahwa Sekte kelas 2, Sekte Angin Suci, berani membunuh Su Ling di sini. Benar-benar konyol, tetapi saat itu, tawa dingin dan menghina terdengar dan memarahi. Hah, mendengar omelan itu, naga bermata satu itu tiba-tiba menundukkan matanya dan menatap pembicara dengan dingin. Pembicara itu, bernama Hiu Jahat, adalah wakil pemimpin Sekte Hiu Piton. Dia juga ada di kota pasir. Kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai keadaan tertinggi, dia sangat kuat dan tidak lebih lemah dari naga bermata satu. Ya, Sekte Angin Suci kita benar-benar Sekte kelas 2. Apakah Sekte Hiu Pitonmu adalah Sekte kelas 1? Naga bermata satu itu mencibir dengan nada menghina. Setelah membunuh Su Ling, penggal kepala Su Ling dan dapatkan 2 obat suci. Tentu saja, geng Hiu Piton kita adalah geng kelas 1. Hiu Jahat itu berkata dengan dingin bahwa dia dan naga bermata satu masing-masing mewakili kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, dia suka mengejek naga bermata satu. Terutama pada kesempatan ini, jika Anda dapat dengan sengaja memprovokasi naga bermata satu, itu akan sangat bagus untuk menangkap Su Ling. Kalian berdua, mengapa terus berdebat di sini? Su Ling ada di penginapan. Mengapa kalian tidak bergandengan tangan untuk menangkap dan membunuh Su Ling? Pada saat ini, seorang pria muda dengan pakaian indah memiliki jejak kepahlawanan di alisnya dan tampak sangat tampan. Dia menatap Hiu Jahat dan naga bermata satu dan berkata dengan lemah, kediaman Tuan Kota juga ingin campur tangan dalam pembunuhan Su Ling ini. Bagaimanapun, ini terkait dengan 2 agama suci. Karena kita memiliki musuh yang sama, mengapa kita tidak bergandengan tangan? Sambil mengatakan ini, pemuda itu tersenyum dan menunjukkan kepercayaan diri yang besar, seolah-olah membunuh Su Ling. Itu adalah hal kecil baginya. Selain itu, meskipun Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton tidak setuju, dia yakin bahwa selama dia ada di sini, Sekte Angin Suci dan Sekte Hiu Piton akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Karena baik Sekte Angin Suci maupun Sekte Hiu Piton tidak berani memberinya muka. Bagaimanapun, dia berasal dari kediaman Tuan Kota dan nama belakangnya adalah Sa. Di kota pasir ini, kekuatan terbesar adalah kediaman Tuan Kota. Pemilik Sacheng saat ini bermarga Sa. Pemuda yang percaya diri ini adalah putra Tuan Sacheng. Naga bermata satu dan Hiu Jahat itu mengerutkan kening, menatap pemuda itu, dan berkata dengan suara yang dalam, beranikah kau bertanya apakah ini maksud dari penguasa kota atau maksud dari penguasa kota kecil? Kalian berdua benar-benar lucu. Tidak bisakah aku mewakili ayahku?
Sa Wuking segera menyipitkan matanya dan menyeka. Beberapa warna licik di bagian bawah matanya. Dia menatap naga bermata satu dan hiu jahat dan bertanya dengan sengaja. Haha, naga bermata satu dan hiu jahat tidak dapat menahan diri untuk saling memandang. Dari mata masing-masing, mereka melihat pesona kecanggihan. Kenapa, tidak bisakah kalian berdua mengambil keputusan? Kau tahu, ini adalah kota pasir. Dalam analisis terakhir, apakah itu sekte angin suci atau sekte hiu piton, itu jauh lebih lemah daripada kediaman penguasa kota. Sekarang adalah hal yang menguntungkan untuk bergandengan tangan dengan kediaman penguasa kota untuk membunuh Suling. Sa Wuking bertanya dengan dingin. Tentu saja kita bisa bergandengan tangan. Tetapi bagaimana kita bisa membagi harta yang akhirnya kita dapatkan setelah membunuh Suling? Tanya hiu jahat itu. Tidak buruk. Sekte Angin Suci bertekad untuk mendapatkan 2 ramuan suci itu. Teriak naga bermata satu dengan dingin. Naga bermata satu, 2 obat suci itu juga merupakan harta karun yang ingin didapatkan oleh Sekte Hiu Piton kita. Sekte Hiu Piton tidak akan pernah memberikan harta karun itu kepada siapapun dengan mudah. Hiu jahat itu mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Jadi tidak ada diskusi. Naga bermata satu itu mengerutkan kening, matanya sedih, menatap hiu jahat itu dengan marah, dan bertanya. Jika kalian tidak memberikan 2 obat suci itu kepada geng hiu pitonku, kalian tidak perlu bekerja sama. Hiu jahat itu berkata dengan dingin. Kalian berdua, diamlah sedikit. 2 agama suci menawarkan hadiah untuk 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi. Selama kedua geng itu membantu rumah tuan kota dan membunuh Suling, kalian berdua sekte dapat mengambil 1 obat suci dan 1 dharma tertinggi masing-masing. Sa Wuking berkata, jika 2 obat suci dan 2 dharma tertinggi semuanya dibagikan kepada 2 sekte kita, apa tujuan rumah tuan kota kalian? Hiu jahat itu menyipitkan matanya dan terkejut. Dia tahu bahwa untuk membunuh Suling, sekte pedang surgawi dan sekte percikan, mereka menawarkan hadiah untuk obat suci dan dharma tertinggi. Selain itu, mereka tidak menawarkan hadiah untuk harta karun lainnya. Kemudian, kediaman tuan kota bersikeras membunuh Suling bersama dengan kedua geng itu, dan bersedia memberikan obat suci dan hukum tertinggi kepada kedua geng itu. Bukankah itu berarti kediaman tuan kota tidak akan mendapatkan apapun dari membunuh Suling kali ini? Dasar bodoh. Mendengar pertanyaan dari hiu jahat itu, naga bermata satu itu tersenyum meremehkan dan memarahi. Hiu jahat, kamu pantas menjadi wakil pemimpin sekte hiu piton. Tampaknya sekte hiu piton benar-benar tidak tersedia. Sungguh konyol bahwa kamu bahkan tidak tahu mengapa tuan kota muda melakukan ini. Tidakkah kamu pikir tuan kota muda itu melakukan amal dan tidak mendapatkan apa-apa? Jangan pamer kefasihanmu di sana. Apakah kamu tahu mengapa tuan kota muda melakukan ini? Hiu jahat itu mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Suling membunuh putra-putra dari 3 orang suci agung. Sekarang, untuk membunuh Suling, kedua orang suci agung itu bahkan tidak ragu untuk mengeluarkan obat suci dan hukum tertinggi sebagai imbalannya. Kau tahu, Suling hanyalah seorang pejuang di wilayah Tianwu, dan itu tidak sepadan dengan imbalannya. Dalam hal ini, kedua orang suci agung itu masih bersedia menawarkan imbalan, yang hanya dapat menunjukkan bahwa pasti ada orang-orang luar biasa di sekitar Suling. Naga bermata satu leng menatap hiu jahat itu dan terus menganalisis, kali ini, kediaman tuan kota bersedia membunuh Suling bersama dengan sekte angin suci dan sekte hiu piton, dan bersedia mengeluarkan semua harta yang ditawarkan oleh kedua orang suci itu. Itu karena, tujuan kediaman tuan kota bukanlah untuk mendapatkan harta karun obat, tetapi untuk mendapatkan bantuan dari kedua orang suci itu. Mendengar ucapan itu, hiu jahat itu tercengang. Namun, pada saat berikutnya, dia bereaksi. Kediaman tuan kota memang banyak akal. Bagi kekuatan yang tak terkalahkan seperti kediaman tuan kota, tidak ada artinya untuk mendapatkan lebih banyak obat berharga dan dharma tertinggi. Sebaliknya, kediaman tuan kota masih berharap untuk dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Dengan kata lain, kediaman tuan kota bersedia membunuh Suling untuk menjual bantuan kepada kedua orang suci itu. Di masa depan, Anda bisa mendapatkan bantuan dari kedua orang suci itu. Layak menjadi kediaman tuan kota. Hiu jahat mengaguminya. Tidak heran jika rumah besar penguasa kota dapat menjadi kekuatan terbesar di kota pasir. Dengan akal sehat ini saja, tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan lain. Sekarang,
bagaimana menurutmu? Ekspresi Shao King yang tersenyum membuat orang-orang bergidik dan bertanya. Ya, Cyclops mengangguk. Ya, hiu jahat juga mengangguk. Pada saat ini, 3 kekuatan teratas di kota pasir berubah menjadi satu kekuatan, dipimpin oleh rumah besar penguasa kota, diikuti oleh Sekte Hiu Piton dan Sekte Angin Suci, semuanya berkumpul di sekitar penginapan. Pada saat ini, ketiga kekuatan itu mengirimkan hampir 100 seniman bela diri. Mereka memiliki tingkat kultivasi terburuk dan mencapai tingkat Yin Yang. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Selain itu, beberapa praktisi biasa juga bergabung dengan kubu pembunuh suling, berharap mendapatkan bagian. Di sebuah penginapan, di sebuah kamar, suling perlahan membuka matanya, dengan beberapa warna bermartabat di bagian bawah matanya, dan berteriak, Ningdan. Saat berikutnya, saya hanya mendengar ledakan keras. Tungku Bagua terdengar seperti retakan, diikuti oleh ledakan hebat. Saya melihat dengan jelas bahwa pil putih yang padat terbang keluar dari Tungku Bagua. Mata suling tiba-tiba tenggelam. Dia langsung meraih pil itu dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak tahu kualitas apa yang bisa dibuat saat memurnikan 6 pil untuk pertama kalinya. Kualitas pil terkait dengan kemanjuran pil. Jika pil terbaik dapat dimurnikan, itu akan sangat bermanfaat untuk pengobatan cedera dingin. Melihat pil Sulingning berhasil, Du Yuyang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia melihat telapak tangan Suling. Saat ini, dia juga sangat ingin tahu tentang pil kualitas apa yang dapat disempurnakan Suling. Pil umumnya dibagi menjadi kelas rendah, menengah, atas, dan atas. Namun, pil kelas atas sulit disempurnakan. Mereka harus memiliki kekuatan jiwa yang kuat, alkimia, dan kontrol super atas api. Kekuatan jiwa suling hanya 4 puncak. Dengan tingkat kekuatan jiwa ini, sangat sulit untuk menyempurnakan 6 pil. Namun, melalui pengamatan tadi, Du Yuyang yakin bahwa suling adalah seorang alkemis alkimia yang sangat kuat, dan kontrolnya terhadap suhu api juga sangat ekstrim. Oleh karena itu, Du Yuyang masih menantikan pil kualitas seperti apa yang dapat disempurnakan dengan cara suling. Bisakah Anda memurnikan pil Tiongkok? Du Yuyang tahu betul bahwa tidak mudah untuk memurnikan 6 pil dengan kekuatan jiwa dari 4 produk suling. Pada saat ini, Du Yuyang menatap gerakan suling dan melihat suling perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Pil putih itu muncul di telapak tangan suling untuk waktu yang lama. Pil putih itu tergeletak dengan tenang, memancarkan aroma pil yang kuat, menyegarkan. Selain itu, kilau pil itu juga sangat bulat dan halus, seperti mutiara giok asli. Pil ini, Du Yuyang tiba-tiba menatap telapak tangan suling. Pil putih itu penuh warna, bulat dan halus, dan mengeluarkan aroma pil yang kuat. Kualitasnya tidak rendah pada pandangan pertama. Ini kelas atas. Du Yuyang terkejut dan berkata, dengan kekuatan jiwa 4 puncak, Anda dapat memurnikan 6 pil, dan kualitasnya mencapai kelas atas. Apakah orang ini iblis? Alkimia itu sangat mengerikan. Dia menatap suling, terkejut di dalam hatinya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang alkemis dengan hanya 4 kekuatan jiwa puncak dapat memurnikan 6 pil. Sungguh luar biasa. Suling mencubit pil putih itu. Dia menjepit pil itu di antara jari-jarinya. Seberkas sinar matahari menembus pil itu. Pil itu tampak sangat bening dan sangat menarik. Tidak, ini bukan hanya pil kelas atas. Pil ini bukan hanya kelas atas. Sepertinya, yang terbaik. Wajah Du Yuyang begitu menakutkan hingga dia sangat terkejut. Suling terpaksa memurnikan 6 pil dengan hanya 4 kekuatan jiwa puncak. Bagaimana ini mungkin? Du Yuyang tidak dapat mempercayainya jika dia tidak menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Tanpa diduga, orang ini benar-benar seorang alkemis, dan berita dari Paviliun Tianji belum mengevaluasi bakatnya dalam alkimia. Hehe, sepertinya berita dari Paviliun Tianji tidak semuanya benar. Du Yuyang tidak dapat menahan tawa getirnya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin Paviliun Tianji. Paviliun Tianji selalu dikenal sebagai kekuatan yang mengetahui takdir surga dan mengaku mengetahui segalanya. Namun, penilaian Paviliun Tianji terhadap Suling hanya mengatakan bahwa Suling adalah seniman bela diri dengan potensi besar, dan tidak menyebutkan bahwa Suling juga ahli dalam alkimia. Konyol, Du Yuyang menggelengkan kepalanya ketika memikirkan hal ini. Dia menatap Suling.
Dari alkimia suling hingga sekarang, dia telah memurnikan 6 pil, dan kualitas pil telah mencapai tingkat tertinggi, yang semakin mengejutkannya. Dia segera mengerti mengapa ayahnya memintanya datang ke sini untuk menemukan suling. Suling, kamu benar-benar luar biasa. Aku, Dugu Yuyang, ingin mengakui kekalahan dan mengikutimu. Dugu Yuyang berjalan mendekati suling dan berkata dengan wajah berwibawa. Petik 2 petik 2. Suling terdiam. Apa yang Dugu Yuyang bicarakan? Mengikutinya. Mengapa? Suling memiliki banyak keraguan di dalam hatinya, tetapi dia terlalu malas untuk berbicara dengan Dugu Yuyang. Karena Dugu Yuyang benar-benar sombong. Karakter ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Suling sangat sombong ketika dia masih muda, tetapi setelah banyak kesulitan, karakter Suling telah banyak menyatu. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengobati luka di lengan yang dingin dengan efek 6 pil. Dugu Yuyang mengalihkan pandangannya dari Suling, menatap Leng Binghan yang sedang berbaring di tempat tidur, dan berkata, "Ya," Suling mengangguk. Dugu Yuyang akhirnya berbicara tentang apa yang paling dikhawatirkan Suling. Cedera Leng Binghan benar-benar terlalu serius. 6 pil itu sangat bagus. Itu memang dapat mengobati luka di lengan Leng Binghan. Namun, jika Anda ingin Leng Binghan pulih secepat mungkin, mengandalkan 6 pil tentu saja tidak cukup. Anda membantu saya melindungi Dharma. Saya masih butuh waktu. Tetapi tampaknya ada beberapa tamu di luar. Suling menatap Dugu Yuyang dengan tegas dan berkata, "Apa yang akan Anda lakukan?" Dugu Yuyang bertanya-tanya apakah dengan kekuatannya, dia dapat membantu Suling menghentikan para seniman bela diri di luar, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Suling. "Saya ingin mengukir pola susunan untuk pil ini untuk meningkatkan kemanjuran pil ini." Suling sangat tenang dan berkata dengan tenang, "Pil ini sudah menjadi pil ke-6. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kemanjuran adalah dengan menyegel pola susunan." "Apa?" Mendengar apa yang dikatakan Suling, Dugu Yuyang terkejut bahwa Suling dapat menyegel pola susunan. Bagaimana mungkin? Dugu Yuyang tahu bahwa Suling memiliki kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa ini harus digunakan untuk memurnikan pil. Oleh karena itu, Dugu Yuyang berspekulasi bahwa Suling adalah seorang alkemis. Namun, Dugu Yuyang tidak menyangka bahwa Suling masih seorang ahli pola susunan yang dapat menggunakan jiwanya untuk membangun pola susunan. Pada saat yang sama, dia telah mengembangkan seni bela diri, dan pola susunan. Apakah orang ini seorang iblis? Bagaimana bakatnya bisa begitu tidak normal? Pola susunannya tidak memberontak seperti alkimia. Mata Dugu Yuyang penuh dengan keterkejutan. "Aku butuh waktu," Suling berkata dengan sangat serius. "Tidak mudah untuk mengukir pola susunan. Butuh waktu lama untuk menguraikan pola susunan, dan kamu harus menjaga tingkat konsentrasi yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan memurnikan pil, lebih sulit untuk mengukir pola susunan." "Oke, tidak masalah. Aku akan memberi kamu waktu, tetapi setelah kamu mengukir polanya, aku akan melihat seperti apa pola yang kamu ukir." Dugu Yuyang berkata dengan suara yang dalam bahwa dia harus memastikan seperti apa kondisi kultivasi pola susunan Suling, yang berhubungan dengan banyak simpati rahasia. "Ya," Suling mengangguk. Kemudian dia memejamkan mata dan perlahan mengangkat jari-jarinya. Sentuhan ki misterius mengembun di ujung jarinya. Dia mulai menguraikan pola susunan. Adapun Dugu Yuyang, dia mencibir dengan nada menghina. Dia terbatuk dan berjalan keluar ruangan. Sekelompok semut dan tikus berani membuat masalah di sini, dan ingin membunuh seorang alkemis dan tokoh besar master pola susunan. Bagaimana Dugu Yuyang bisa bersekongkol dalam semua ini?